على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana sayyidul wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba tabi'innya, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat terhadap ajarannya hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ramadan Linuhu dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Ahmad Anwar Munajat, salah satu guru AKPK SMPN 1 Purwakarta, kali ini akan membacakan kitab Ta'limul Muta'alim, tentunya melanjutkan pasal Ikhtiyaril Ilmi wal Ustad. Kalau di awal pasalnya sudah dibahas oleh pemirsa Ajengan Muslim ya dari Cibatu kemarin. Sekarang saya akan membacakan kelanjutannya ya, yaitu di halaman 14 jajaran ke-9 dari atas. Namun sebelumnya kita mengingat dulu atau hadrah dulu ya. Al-Fatihah ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil mu'allif hadzal kitab ya imakan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Mari kita mulai ya. Saya bacakan, namun yang saya baca tadi dengan pakai lugat Sunda dulu ya, lugat Sunda. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakati ibadatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kila dibasakeun saharajulun hiji lalaki, wanispun jeung satengah lalaki, wala say'a jeung teu satengah-tengah acan, atau menapi wala say'a jeung lain rajul oge lain nisfur rajul. Parrajulu mangka ari nu disebut rajul disebut lalaki etaman jalma lahu anu tetep kaya jalma ra'yun shaibun ari pamikiran anu bener, wa yusyawiru jeung musyawarah isi rajul. Wa nisfur rajuli jeung ari nisfu rajul atau satengah lalaki etaman jalma lahu anu tetep ka ieu siman ra'yun shaibun ari pamikiran anu bener atau nu seukeut. Walakin la yusawiru tetapina taradaek musyawarah eta si rajul. Au yusawiru atau musyawarah ieu si rajul nu siman walakin la ra'ya tetapina teu aya pamikiran lahu ka eta siman.
wala syai'a jeung ari anu disebut lain naon-naon atanapi teu satengah-tengah acan teh eta man jalma la roya anu henteu aya pamikiran lahu ka ieu siman wala yusawiro jeung teu daek musyawarah ieu siman. Qala ngandika ngadawuh saja Qarsadiku Imam Ja'far Shadiq li Sufyan as-Sauri ka Imam Sufyan ka Sufyan Sauri li Sufyan as-Sauri ka Sufyan Sauri sawir kudu musyawarah anjeun bi amrika dina urusan anjeun ma'al ladina sarta jalma-jalma yakhshauna anu sarieun itu siladina Allah ku Allah taala ku Allah taala wa talabul ilmi jeung ari nyuprih ilmu eta min a'lal umuri tina pangluhur-luhurna pirang-pirang perkara wa ashabiha jeung panghese-hesena umur pakanat maka bukti non al musyawarah fihi dina talabul ilmi eta ahamma ya leuwih penting wa aujaba jeung leuwih wajib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya memilih guru itu sangatlah penting ya. Sangat penting sekali karena tidak sedikit yang setelah belajar ilmu ya, setelah berguru ke salah satu guru kemudian jadi beda pandangan, jadi beda pendapat, atau bahkan jadi beda akidah. Ya. Nah ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan sampai jadi beda akidah. Ya. Kalau bahasa kita mah jadi pindah haluan, bahasa Sunda mah. Ya, jadi pindah haluan. Nah itu yang ditakutkan, itu yang berbahaya. Oleh karena itu hati-hatilah dalam mencari guru ya. Harus berhati-hati dalam mencari guru. Hadirin rahimakumullah, di sini mungkin kajian kemarin sudah dibahas ya tentang memilih guru, tentang ikhtiaril ilmi wal ustad. Itu cuman di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pentingnya dalam mencari ilmu dan mencari guru ya, tentang pentingnya musyawarah sebelum mencari guru dan atau mencari ilmu. Karena di kalangan manusia itu ada yang disebut lelaki ya, ada yang disebut setengah lelaki, itu tadi yang disebut rajul, juga ada yang disebut nisfur rajul, juga ada yang disebut la syai'a ya. Nah yang disebut laki-laki yaitu yang sempurna pikirannya dan suka musyawarah, itulah laki-laki. Jadi punya pikiran sempurna, kemudian suka musyawarah, itu yang disebut laki-laki. Terus yang kedua ada yang disebut nisfur rajul. Nah nisfur rajul adalah yang mempunyai pikiran kemudian tapi tidak suka musyawarah, mempunyai akal pikiran yang sempurna maksudnya, tapi tidak suka musyawarah, atau suka musyawarah tapi tidak mempunyai pikiran yang sempurna. Nah itu disebutnya nisfur rajul. Kalau yang ketiga yaitu yang disebut la syai'a ya, yang la syai'a itu tidak termasuk rajul dan tidak termasuk nisfur rajul. Jadi itu tidak ada apa-apanya. Itu orang tidak berguna mungkin ya. Orang tidak berguna itu.
tidak termasuk rajul dan tidak termasuk nispur rajul. Nah ini bagian manusia ya, bagian manusia itu ada 3. Nah hadirin rahimakumullah, pentingnya musyawarah dalam mencari ilmu ya, pentingnya musyawarah dalam mencari ilmu dan mencari guru. Imam Ja'far Shadiq telah berbicara kepada Syekh Sufyan Tsauri, itu ya, bahwa kata Syekh Ja'far Shadiq kepada Sufyan Tsauri, wahai Sufyan Tsauri, engkau harus bermusyawarah ya, bermusyawarah dulu di setiap urusan. Itu kata Syekh Ja'far Shadiq kepada Syekh Sufyan Tsauri ya. Dengan siapa musyawarahnya? Yaitu dengan orang-orang yang takut kepada Allah ya. Jadi musyawarahnya juga tidak sembarangan musyawarah, harus ke orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Sebab hanya orang yang takut kepada Allah yang pendapatnya benar ya, yang pendapatnya cemerlang, hatinya lapang ya. Tentunya orang yang takut kepada Allah pasti banyak ingat atau banyak zikrullah ya, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti jujur lah gitu ya, pasti jujur dan pikirannya bersih gitu ya. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga kalau mau ngaji, mau mencari ilmu, mencari guru, tentunya harus ke orang atau ke ulama yang seperti itu, yang zikrullah, yang takut kepada Allah ya. Jadi tidak sembarang mencari guru, tidak sembarang mencari ilmu. Jadi harus pelan-pelan, harus dipikir-pikir dulu. Nah, hadirin rahimakumullah, kata Syekh Ja'far Shadiq tadi, yaitu pesannya haruslah bermusyawarah dulu di setiap urusan ya. Karena kan Nabi juga di kemarin ya, udah kelewat, mungkin udah dibahas bahwa Nabi juga suka musyawarah ya, apabila menghadapi sesuatu. Bahkan Nabi juga diperintah oleh Allah disuruh musyawarah dulu itunya. Makanya kan Nabi suka musyawarah, saya musyawarah sama para sahabat. Padahal Kangjeng Nabi itu sudah sempurna ya, sudah sempurna. Istilahnya kalaupun tidak musyawarah juga sebetulnya mah tidak akan salah Kangjeng Nabi ya. Karena Kangjeng Nabi itu mempunyai sifat siddiq gitu kan. Terus mempunyai sifat apa? Faton, sifat pintar gitu. Wajib pintar di Kangjeng Nabi. Nabi saja yang pintar diperintah oleh Allah musyawarah gitu ya. Itu apalagi kita selaku umatnya, dan kepintarannya ya diragukanlah gitu ya, tidak pintar-pintar amat gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi sangat penting sekali ya musyawarah di dalam setiap urusan, apalagi dalam mau mencari ilmu gitu. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kembali. Qala al-Hakim idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fi ikhtilaf ila al-a'immah wa qus sahraini hatta tata'ammal. Enggak usah dilogat lah ya, baca dulu. Nanti ringkasannya aja. Wa takhtara ustadan fa innaka idza dhahabta ila alimin wa bada'ta bisabki indahu rubama la yu'jibuka darsuhu patatrukahu wa tadhabu ila akhar fala yubaraku laka fit ta'allum syahraini bi ikhtiyaril ustad wa syawir hatta la tahtaja ila tarkihi wal iradi anhu wa tasbutu indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan wa tuntafa'u bi ilmika kasiran. Artinya kurang lebih ya,
musannif di sini menjelaskan tentang riwayat Abu Hanifah. Menjelaskan tentang riwayat Abu Hanifah. Dari fatwanya Hakim Samarqandi, yaitu Abu Hanifah pernah mendengar dari Hakim Samarqandi, kata si Hakim, apabila engkau mau berangkat ke negara Bukhara, maksudnya mau mencari ilmu ya, mau mencari guru itu, maka janganlah berburu-buru ya, kata saya Hakim. Jangan berburu-buru kalau mau berangkat ilmu atau kalau mau mencari guru, jangan berburu-buru ya, dan jangan bertentangan dengan perintah imam ya, jangan bertentangan dengan imam, tapi haruslah diam terlebih dahulu, harus diam terlebih dahulu. Bahkan di sini sampai syahraini ya, hatta tata'ammala wa syahraini hatta tata'ammala tadi. Harus diamnya itu sampai 60 hari gitu ya. Berarti selama 2 bulan harus diam dulu. Maksudnya apa? Ya, untuk apa diam 2 bulan? Yaitu untuk berpikir ya, untuk berpikir terlebih dahulu. Ya minimal tanya-tanya dulu lah gitu ya. Tanya-tanya dulu ke yang tahu, ke santri atau ke ustadz gitu ya, ke tetangga yang tahu. Harus kemana ya aku pesantren misalnya gitu. Kalau pesantren gitu ya, harus kemana aku ngaji cari ilmu, harus kemana aku berguru. Jadi harus tanya-tanya dulu. Nah, inilah pentingnya berpikir dalam mau ngaji gitu ya. Jadi ulah sembrono lah istilah, nanti ulah ujung-ujung. Misalnya jujuk torojol mereka kiai nya, tadi pikir heula, tadi tanya-tanya heula, torojol ka kiai misalnya, datang ke kiai, assalamualaikum kiai, itu ya, atau kanon mama misal, abdi baik pada ngaos ahli dia misalnya gitu ya, sembrono kiai ceritanya, umah bios teh pak kiai, gitu, berencep kiai itu nya cek si mama teh nyepek, Muhammad nih paling gitu ya. Tapi mual datang gitu ya, kiai mah mual gitu ya, mual gitu insya Allah paling oke atau mah nggak baik jangan menengos mah paling gitu lah. Nah ceritana ngaji we eta si jelema anu guru busu teh nya ka kiai lah, itu ngaji manehna teh. Nah ngaji sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya, geus 3 minggu misalnya. Nah dirasa-rasa ku eta si santri gitunya anu sembrono teh itu asa pas kieu cara ngaji teh ya asa kurang seret misalnya gitunya. Nah cek perasaan mana teh asa teu sesuai cenah dengan yang diinginkan gitunya, majalkeun teh gitu bahasana. Nah akhirnya si santri eta nya anu kurung gusuh teh berangkatlah atau keluar bahkan kabur saya tamanya di pesantren nanti diizin heula rek pulang di pesantren, cerita mau pindah pesantren sebab di pesantren itu mah asal seret sesuai jeung kahayang itunya, maka terus we kitu jeung kitunya pindah deui ke pesantren ieu, pindah deui ke pesantren ieu. Nah eta lamun aya anu pos kitu misalnya, mun aya anu pos kitu maka eta min alamati wah eta mah nya min alamat itu balik ka mun aya santri anu kos kitu kaayana itu eta ciri-ciri pitu benereun tah kacincalan kan itu lah itunya. Oleh karena itu di sini saya ingatkan khusus kepada siswa ya, atau kepada para santri ini yang lagi nyantren, yang lagi cari ilmu, apabila kalian mondok ya atau ngaji ka hiji kiai, maka janganlah berani-beraninya kabur ya, jangan berani kabur dari sang kiai ya,
Karena apa? Karena apabila kalian kabur dari satu kiai, kemudian pindah ke kiai lain misal untuk belajar ilmu, gitu ya, maka kalian tidak akan berkah. Ya, kalian tidak akan mendapat keberkahan. Walaupun dapat ilmunya misalnya ya, dengan kecerdasannya misalnya sehingga dapat ilmu, walaupun dapat ilmu tapi tidak akan manfaat ilmunya. Ya, tidak akan manfaat ilmunya. Nah, itu mohon diingatkan ini ya, camkan itu. Ya, karena itu fakta, ya itu benar. Yaitu artinya tidak akan bertambah dalam kebaikannya. Di kehidupannya tidak akan bertambah kebaikan. Kenapa? Karena tadi itu ya, yang kabur ya atau meninggalkan guru pertama ya, kabur dari pesantren pertama, walaupun pindah tujuannya ke pesantren kan tetap itu tidak akan menjadi berkah, tidak akan jadi manfaat. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia sudah menyakiti perasaan sang gurunya itu, ya pasti secara hakikatnya sudah melukai atau menyakiti perasaan hati gurunya yang pertama itu. Jadi tidak akan berkah. Kalau bahasa kita malah mual jamuga cadu muntu pebaliku haram dempak papalatak gitu kan. Kudu jamuga kudu manfaat eta jelema lamun kaayana sapertos kitu. Ya, nemawi hati-hati gitu ya, hati-hati dalam mencari ilmu. Ya, itu tadi yang disuruh ya, bagaimana kata musonif tadi, harus diam dulu sampai 2 bulan. Itu 2 bulan itu bukan diam di pesantren, di rumah istilahnya ya, sebelum berangkat ke pesantren, sebelum berangkat ke mencari ilmu atau mencari guru, di rumah diam dulu sampai 2 bulan itu berpikir kemana harus ngaji, kemana harus berguru gitu ya. Bahkan sambil istikharah dulu gitu ya, sambil istikharah dulu. Karena Nabi juga kan berkata, ma khaba man istakhara wala nadama man istashara. Tidak akan rugi orang yang selalu istikharah, wala nadama man istashara, dan tidak akan sedih orang yang selalu istikharah. Ya, bahkan Allah juga merintahkan dalam sebagian ayatnya, wasyawirhum fil amri, kan itu ya, musyawarahlah dalam setiap urusan. Kalau ayatnya panjang itu, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, itu ujungnya ya. Nah, itu perintah bermusyawarahlah terlebih dahulu apabila menghadapi sesuatu perkara. Maka dari itu harus benar-benar maksimal gitu ya dalam berpikir atau dalam bermusyawarah ketika mau belajar ilmu ya, atau talab ilmu dan mencari guru ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian ya, karena waktu juga. Selanjutnya wa'lam bi anna sabra, insyaallah kajian selanjutnya oleh saudara atau teman-teman yang akan melanjutkan ini besok hari. Mungkin cuma sekian, mohon maaf atas segala kekurangan ya, tentu lebih banyak kekurangannya gitu ya, dan mohon maaf, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan saya khususnya ya, dan musonif juga memaafkan saya apabila tidak sesuai dengan tujuan musonif sendiri ya, mohon maaf karena tentunya ini kebodohan saya sendiri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.